Bapak Ibu, Basudara Jemaat GPM Saumlaki, dan semua Basudara kekasih Kristus di mana saja berada, selamat sore dan shalom untuk kita semua. Dalam tuntunan dan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, kita boleh diperkenankan untuk memasuki minggu terakhir di bulan Juli ini. Dan dalam ibadah kali ini, kita akan melakukan meditasi keluarga di rumah masing-masing, di mana setiap orang akan lebih banyak berdialog dengan dirinya sendiri, mengintrospeksi diri, serta membangun komitmen baru untuk dapat menapaki hari-hari hidup ke depan. Oleh karena itu, sangat diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian dapat menciptakan suasana ibadah, tetapi juga suasana hati yang tenang, agar meditasi yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik, dengan mengikuti langkah-langkah meditasi pada materi yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagian Alkitab yang menjadi pendasaran meditasi kita di saat ini, yaitu Bilangan pasal 27, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, teduhkanlah hati kami dan berilah hikmat-Mu bagi kami, agar kehendak-Mu dapat kami pahami melalui pembacaan Alkitab dan melalui meditasi yang akan kami lakukan. Dalam nama Yesus sumber segala hikmat, kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 27 ayat yang pertama hingga 11, beginilah bunyinya. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer, bin Gilead, bin Makir, bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu, dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, beberapa hal yang menjadi pokok pikiran meditasi kita di saat ini, yaitu Alkitab dalam penulisannya memang sangat dipengaruhi oleh budaya bangsa Yahudi pada saat itu, yaitu budaya patriarki. Namun hal ini tidak berarti bahwa Allah yang adalah firman itu
juga berpihak kepada budaya patriarki. Sebab dalam cerita-cerita Alkitab, Allah menunjukkan bahwa sesungguhnya perempuan atau anak-anak perempuan juga memiliki peranan penting dalam rencana penyelamatan Allah. Salah satunya yaitu kisah tentang pembagian hak waris anak-anak perempuan Selafehat. Bacaan kita di saat ini mau menunjukkan bahwa anak-anak perempuan tidak berdiam diri untuk menerima nasibnya sebagai anak perempuan yang cenderung mengalami diskriminasi atau ketidakadilan dalam hal pembagian hak warisan. Tetapi anak-anak perempuan itu justru berjuang untuk menerobos tembok-tembok patriarki yang menjadi penghalang bagi mereka untuk memperoleh apa yang menjadi hak mereka. Ibarat kita ingin mendapatkan mutiara yang indah, maka kita pun harus berjuang untuk menyelam ke dalam dasar laut yang paling dalam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Allah pun melihat perjuangan anak-anak perempuan Selafehat yang berjuang untuk membela keadilan dengan tidak berbantah-bantahan. Sehingga Allah pun berfirman kepada Musa untuk memberikan hak atas milik Selafehat kepada anak-anaknya dan bukan kepada saudara-saudara lelaki Selafehat. Persekutuan yang diberkati Tuhan, bersikap adil dalam pembagian hak warisan atau hak milik haruslah menjadi pembelajaran bagi kita selaku orang percaya, terkhususnya bagi kita selaku orang tua. Sebab yang harus kita ingat yaitu warisan bukan soal harta, tapi warisan juga soal kasih sayang. Sebab Mother Teresa pernah mengatakan bahwa kelaparan akan cinta atau kasih sayang akan lebih sulit untuk diatasi dibandingkan dengan kelaparan akan sepotong roti. Belajar dari Musa dalam bacaan kita di saat ini, ia tidak langsung memenuhi permintaan anak-anak perempuan Selafehat, tetapi ia menyampaikan perkara itu terlebih dahulu ke hadapan Tuhan, dan Tuhan pun mengabulkan permintaan anak-anak itu. Selaku orang tua di masa kini, marilah kita mengevaluasi diri atau mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini kita telah mewariskan kasih sayang kepada anak-anak kita dengan cara yang benar? Sebab biasanya ketika permintaan anak-anak kita tidak terpenuhi, maka anak-anak cenderung akan menangis. Dan orang tua pun akhirnya akan mengalah dan mengabulkan permintaan anak-anak kita tanpa mempedulikan apakah permintaan itu memiliki dampak yang baik atau buruk bagi masa depan anak-anak kita. Sehingga daripadanya anak-anak pun belajar satu hal, bahwa yang bisa menggerakkan hati orang tuanya hanyalah tangisan. Tapi yang harus kita ingat bahwa orang tua yang selalu kalah dengan tangisan anak-anaknya bisa menjadi orang tua yang suatu saat akan menangisi nasib anak-anaknya. Sebab mengasihi bukan berarti kita memanjakan mereka. Begitu pula dengan kita selaku anak-anak. Marilah kita mengintrospeksi diri atau mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini kita telah menjadi anak-anak yang berjuang untuk mendapatkan hak kita dengan cara-cara yang benar? Ataukah hanya dengan tangisan dan perbantahan? Selamat bermeditasi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan memampukan kita semua untuk dapat mengasihi dengan benar dan berlaku adil dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebab kasih selalu berkawan dengan keadilan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.